Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endri Listiani, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jepara. Dalam video ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang cara penerapan segitiga restitusi sebagai implementasi dari modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif. Sebelum menyimak bagaimana penerapan segitiga restitusi, perlu kita ketahui apa itu restitusi. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Penerapan restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Adapun langkah segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Biasanya berupa kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Ini biasanya dilakukan atau diucapkan dengan kalimat sebagai berikut. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini dimaksudkan untuk murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Selain itu juga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini biasanya diucapkan dengan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berikut ini merupakan video praktik penerapan restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun kejadian atau kasus didasarkan kegiatan sehari-hari yang sering terjadi pada murid, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi penerapan restitusi. Selamat pagi Yasmin, Nova. Pagi Bu. Apa kabar? Baik Bu. Oh, tadi di lab kalian sedang apa ya? Sedang menikmati istirahat Bu. Enak ya sambil bercengkrama, sambil minum, sambil mengkonsumsi makanan di lab. Apakah sebenarnya yang kalian lakukan sehingga bisa melakukan hal tersebut di lab? Iya Bu, kami minta maaf ya Bu, soalnya kami ketinggalan pelajaran dari teman-teman Bu, jadi nggak sempat istirahat. Ya Bu, saya tidak sanggup kalau harus menunggu jam istirahat berikutnya. Kalau seperti itu, apakah kegiatan kalian dibenarkan? Tidak Bu, karena bisa merusak peralatan lab. Kalau tidak dibenarkan, kira-kira bisa diperbaiki tidak? Bisa Bu. Kalau bisa, apakah solusi ke depannya untuk memperbaiki hal tersebut? Kita menunggu jam pelajaran selesai. Kalau tidak, kita apakah boleh meminta izin untuk keluar lab untuk menghabiskan makanan itu Bu? Iya Bu, bolehkah seperti itu? Baik, karena semua orang bisa pernah membuat kesalahan, maka dari itu untuk hari ini Ibu izinkan kalian untuk menghabiskan makanan tersebut di luar lab. Namun nanti setelah habis kalian harus masuk kembali ke dalam lab. Ini hanya untuk kali ini saja ya, karena kita belajar untuk disiplin, maka lain waktu kalian harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jika jam istirahat, berarti kalian harus istirahat, tapi jika waktu mengerjakan, berarti silakan digunakan untuk mengerjakan. Semoga apa yang terjadi pada hari ini dapat kalian gunakan sebagai pembelajaran yang bermakna. Siap Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, silakan bisa kembali.
Pagi Bu. Ova, hari ini kaos kakinya warna apa? Warna abu-abu. Ibu tahu pasti setiap pribadi punya kesalahan, begitu juga dengan ibu. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan kita dan mengambil pelajaran dari hal tersebut. Iya Bu. Ibu tahu mungkin Ova punya banyak kaos kaki di rumah warna-warni, mungkin ibu tahu. Tapi yang ini ibu tanyakan, kenapa hari ini Ova tidak memakai kaos kaki warna putih dan berlogo SMK? Jadi kemarin saya kan kehujanan Bu. Nah kaos kaki itu basah, jadi saya nggak bisa pakai itu hari ini. Oh begitu. Apakah Ova ini menggunakan kaos kaki warna tersebut? Warna abu-abu. Warna abu-abu. Pemakaian warna tersebut apakah sesuai dengan kesepakatan kita? Tidak Bu. Tidak. Berarti apakah kesalahan ini bisa diperbaiki? Bisa. Bisa. Sekiranya bagaimana cara Aufa untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya tidak akan menggunakan kaos kaki ini lagi di lain waktu dan saya akan berusaha memiliki cadangan untuk dipakai di lain waktu. Terima kasih apa yang Aufa berikan tadi. Semoga nanti Aufa dapat menepati sehingga di lain waktu kaos kaki warna ini tidak dipakai di keadaan tertentu yang tidak diizinkan. Jadi nanti karena kita di sekolah belajar untuk disiplin, maka aturan yang ada harus ditaati. Begitu ya, semoga Aufa karena kesalahan ini dapat mengambil pembelajaran yang bermakna. Terima kasih, Aufa bisa kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Halo, saya Jasmine Alfa Eljana Filma Ayu dari kelas 11 AKL 1. Saya sangat senang dengan cara Bu Endri menangani kasus. Beliau tidak menyalahkan saya, tetapi beliau membantu saya memikirkan solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ova Roza Bilbina dari kelas 11 AKL 1. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Endri Listiani karena telah mengajarkan saya dan memberikan saya solusi di saat saya terkena masalah tanpa menghakimi terlebih dahulu.